Oke, ini seri berikutnya. Maaf agak lama karena banyak hal harus diberesin di real life. Jadi kita lanjutin ya. Kalau kalian ikutin episode sebelumnya, itu kita sudah membuat website, sudah mengintegrasikan dengan Tailwind. Lalu kita juga sudah menambahkan filamen. Nah, di sini sudah ada post, user, dan kategori. Nah, sekarang kita akan menampilkan, mendesain tampilannya. Untuk itu, kita akan masukkan dummy artikel di sini. Kita login saja. Nah, ini ya, ini halaman utama dari filamen. Nah, kita akan menambahkan kategori. Statusnya aktif. Nama kategorinya adalah berita. Lalu tutorial. Lalu misalnya kuliner. Oke ya, kita lihat sudah ada slug-nya. Kalau kalian teman-teman masih ingat, kita refresh dulu sebentar. Kenapa slug-nya bisa auto? Itu ada di file model untuk kategorinya. Nah, di file model kategorinya itu kita menambahkan ini. Ketika melakukan saving, maka lakukan pengecekan jika kategori slug-nya di database itu masih kosong, atau nama title-nya itu berubah, is dirty, berubah beda dari yang ada di database, maka lakukan pembuatan slug dari fasad string slug menggunakan kategori name. Itu ya kenapa slug-nya otomatis. Nah, lalu kita akan membuat postingannya. Sampel postingannya, oke, kita akan cari gambarnya dulu. Kita bisa pakai Pexels. Ini buat nyari-nyari gambar. Oke. Kita pakai ini aja ya. Oh, ini berbayar. Kita cari yang gratis saja. Oh. Salah keyword. Nah, ini. Kita bisa download. Kita bisa download, kita kasih nama misalnya kuliner. Oke, nah ini kita masukkan artikelnya, kita buat artikel pancake enak di Bekasi. Kita pilih kategorinya kuliner, statusnya publish. Gambarnya kita browse, kuliner. Oke, complete. Kita masukkan teksnya. Ini adalah kita pakai AI ya buat generate konten. Kita pergi ke Gemini. Di Gemini kita tuliskan buatkan saya konten artikel singkat dengan tema pancake enak di Bekasi.
buatkan dalam bentuk paragraf. Oke, ini ya, mari kita copy saja. Kita masukkan, lalu kita save. Kita cari yang lain, misalnya pasta. Kita download. Pasta. Kita buatkan lagi. Buatkan paragraf singkat tentang pasta. Oke, sekarang kita masukin dulu new artikel. Pasta enak di Bekasi, guys. Kita pastikan kuliner, publish, terus gambarnya kita masukin lagi pasta. Oke, terlalu besar 2 mega. Kita cari yang kecil. Pasta. Replace. Kita buang. Kecil. Kenapa 2 mega atau lebih itu nggak bisa? Karena as default si PHP-nya itu hanya bisa upload maksimum 2 mega. Bisa dirubah bisa, tapi agak repot, harus setting di php.ini-nya. Atau kalau kalian pakai apa namanya height, itu kalian bisa setting di sini. Setting di PHP ini max upload size-nya 2 mega. Itu ya kenapa tadi gagal, karena dia lebih dari 2 mega, 2,2. Oke. Sekarang kita lihat di postingannya, di sini sudah ada dengan thumbnail yang ini ya. Oke, thumbnailnya ini masuk ke file, ada di mana storage public. Tutup dulu yang app. Dari storage ini ya. Oke, ada di sini. Nah, kenapa ada 3? Tadi yang gagal 2 itu sebenarnya ke upload, cuman secara file, cuman nggak bisa masuk karena dia lebih dari 2 mega. H2K dan W8, H2K dan W8 berarti yang ini gagal. Kita hapus.
Oh nggak, ini yang lama. Oke, berarti tadi nggak upload ya. Sip. Lalu kita lanjutkan sebentar. Oke. Kita lanjutkan codingannya ke halaman home. Ini kan ada di main ya, berarti kita harus cek routernya. Kalau kalian lupa ada di mana atau kontrol apa yang dipakai, kita pindah ke folder root. Nah ini kan web ya, bukan API, kita pakainya web. Nah rootnya itu ada di main controller, file index. Oke, nah ini kita sudah melakukan query ya pada video sebelumnya untuk ngambil latest dengan order by descending, statusnya publish, paginate 3, berarti 3 tampilan. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini ya API-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan API, balikan responnya, bukan API ya, balikan respon datanya ini ke dalam bentuk yang lebih bisa dibaca. Oke, kita pergi ke page home. Kalau kalian bingung adalah, jadi di router utama, di router main, itu dia manggil main controller dengan function index. Nah, ketika manggil function index, dia tidak menampilkan tampilan. Nah, untuk menampilkan tampilan, kita return view di file, adanya di resource views. Nah, dia ada di file page dan blade, home blade ya. Nah, ini dia. Ini adalah yang mengenerate dari tampilannya. Oke, kita refresh dulu. Oke, ini ya, karena sebelumnya kita sudah ada codingan untuk looping. Di loop latest itu dari ini ya, variabel yang dikirim di loop. Lalu kita ambil title slug-nya. Nah, untuk itu untuk awal kita akan memberikan tampilan ya. Kita kasih dulu sebelum title. Nah, di sini kita kasih gambarnya dulu. Kita bikin div-nya dulu sebentar. Oh, sorry. Oke. Nah, ini ya. Kita sudah mengambil. Oke, kita satu-satu kita bahas. Jadi ketika kita memanggil gambarnya itu kan tadi sudah dilihat ya, ada di file storage public. Storage public mana? Storage public di sini ya. Nah, untuk memanggilnya kita pakai storage URL, lalu yang di save di database. Oke. Nah, ini nih kita ngambil. Lalu ini adalah kelas untuk si tailwind-nya ya. Kita kasih rounded top LG. Jadi yang rounded itu hanya bagian atas, bawahnya tidak top LG. Oke, nah kalau seperti ini kan jelek nih karena tampilannya terlalu banyak. Kita buang dulu bagian body text. Ini karena body text-nya terlalu panjang. Oke, di sini ya, sini sudah ada 3. Nah, sekarang kita tinggal perbaiki bagian title H3-nya. Kita tambahkan margin. Oh, tailwind-nya nggak jalan ya. Oke deh, margin atas bawah itu Y 10. Echo margin CM.
refresh. MY 10. Oke, ya, kebanyakan 5. Oke, sudah ada jarak. Nah, sekarang kita akan menampilkan beberapa saja kata yang ada di ini ya, body text ya. Nah, kan body textnya terlalu ini ya, terlalu panjang. Jadinya, nah kita hanya mengambil beberapa kata. Sebenarnya ini baiknya ini dilakukan di bagian controller. Cuman buat bahan pembelajaran, apa yang bisa dilakukan di Blade? Misalkan kita memasukkan konteks dalam Blade, bisa ya. Nah, kita masuk logic maksudnya ya. Kita akan masukkan kode PHP di file Blade. Nah, pertama kita akan menghitung bodinya ya. Oh, kita bikin dulu bodinya itu jadi plain. Kayaknya harusnya udah dibikin di sini. Oh, belum. Oke, kita bikin dulu plain biar dia nggak ada stylingnya. Jadi sebenarnya kalau kalian buka code-nya, dia nge-save-nya itu syntax HTML ya untuk bagian body. Semua rich tag itu nyimpen tag HTML. Sekarang kita bikin dia jadi plain text dulu. Menggunakan strip text, item, apa body ya tadi? Body. Oke, autocomplete yang saya pakai ini tab 9 ya. Tab 9 basic, bukan yang berbayar. Lumayan buat mempercepat. Lalu dari sini kita potong ya, limited text. Oh, 150 kata ini. Nah, kita cek dulu kalau segitu berapa ya. Oke, kita keluarin dulu body text-nya ya. Limited text. Nah, berarti kan ini udah dipotong kan. Nah, kita tampilkan dulu limited text. Limited text nggak bisa autocomplete malah di sini. Ini ya. Oh, karakter ternyata bukan kata. Jadi karena kita pakai limit ya. Kalau kita pakai word, dia kata per kata, tapi nggak gini dia. Kita taruh 18 ini. Words, not exist words. Oke, nah ini ya. Jadi kalau tadi kita pakai limit, harusnya kita ini ya, limit. Oke, kalau pakai limit, dia menghitung jumlah karakter sebanyak 150 karakter. Tapi kalau karakter potongannya jelek, ini nih, ada huruf T-nya di sini. Karena dia motongnya jumlah karakter termasuk spasi dan koma. Nah, makanya kita instead of pakai limit karakter, kita menggunakan limit kata. Kita pecah berkata. Nah, tapi bukan 150 kata ya. Ya, 18 kata. Berapa angka yang pas? Tergantung desain kalian ya. Kalau desain kalian ini cocok untuk lebih dari 18, silahkan digunakan lebih dari 18. Oke, nah selesai ya. Ini sekarang kita klik baca. Oke, nah baca ini juga kita perlu rubah ya. Kita kasih gambarnya, taruh tengah. Nah, kalau baca balik lagi, ini ada di mana sih
controllernya. Nah, kita cek. Nah kan kalau main halaman itu cuman slash, tapi kalau yang menggunakan slug itu dia bacanya ini ya, main controller function baca. Main controller function baca, dia ngambil artikel query artikel dari post, dimana slug where slug sama dengan slug yang diambil dari URL, lalu first of fail, jadi ambil yang paling pertama atau digagalkan kalau ada dua gitu, atau kalau nggak ada sama sekali. Nah, ditampilkannya di tampilan di view folder read dengan data yang dikirim yaitu artikel. Kita lihat dulu read-nya. Oke, ini read. Nah, sekarang cuma nampilnya artikel dan title sama ya. Kita copy aja dari Homeblade. Kita copy image-nya di sini. Taruh di sebelum title. Oh, bukan item, namanya artikel. Oke, thumbnail. Nah, oke, ini tampilannya. Kita kasih pengaturan untuk margin Y5. Oke, sudah ya, ini ya. Ini adalah halaman read dari website kita. Nah, sekarang gimana cara kita balik ke halaman itu yang ternyata kita nggak punya tombol apapun, dan ini ternyata margin bawahnya masih tuh balik. Seperti sekarang kita melakukan beberapa penyesuaian untuk menambahkan header logo kita dan navigasi ya. Oke, kita pergi ke template. Nah, ini template kita ya. Kita punya template main di sini. Kalau kita cara kerja template adalah kita membuatkan satu template blade. Di sini layout tampilan halaman kita bisa taruh di sini. Nah, misalnya kalau konten ini sekarang dia cuma menampilkan di main yaitu konten. Nah, sekarang saya akan menambahkan misalnya di sini div logo, div konten, dan div footer. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ya, konten dan footer. Oke. Nah, sekarang untuk kontennya kita tambahkan yang tadi ya, yang di konten. Nah, konten ini ngambil dari mana? Konten ini ngambil dari tiap-tiap halaman yang ada di page. Di home, kita mendefine satu section baru namanya konten, dan dia di-extend dari layout yang namanya welcome. Ini ya, jadi konten ini dari sini. Ini section ini yang diisi. Oke. Lalu juga sama di bagian read juga ada. Nah, sekarang kita akan mendesain bagian logo dan bagian footer. Untuk footernya saya akan simple saja. Kita akan membuatkan satu blade baru. Mana tadi di layoutnya? Oke, di sini. Nah, di sini saya akan membuatkan satu file blade baru, dibikin folder baru namanya misc. Di sini saya akan membuat file namanya footer.blade.php. Oke. Lalu saya akan menambahkan tampilan untuk ininya, tampilan untuk kita copy saja biar dia bisa rata tengah tanpa harus bikin ulang. Oke, ini namanya footer. Kita lihat di sini sudah ada ya.
Oke, kita ini kadang-kadang stuck karena kenapa dia nggak mau ke tengah, karena dia stuck di ininya, di bagian fightnya belum ke reload secara otomatis. Coba kita cancel dulu, lalu kita jalanin npm run dev lagi. Dia masih itu nggak mau. Kenapakah footernya Maxwell 18? Oh, salah, maaf, saya yang salah. Footer baru. Kenapa dia masih footer? Karena di sininya di bagian layoutnya kita belum panggil, kita masih pakai teks doang. Nah, cara manggilnya kita pakai include misc footer. Nah, dia sudah pindah. Lalu kita setting saja. Pertama itu kita akan kasih di sininya kita kasih, oke, kita hilangin dulu background putihnya. Lalu kita kasih margin mx5, salah, my atas bawah. Nah, dia bahas itu lagi ya. Oh, terlalu atas ya. Nah, ini nggak bawa, nggak masuk. Oke, padding aja deh, py. Nah, lalu kita kasih copyright 2014 Urban Space. Oke. Nah, sekarang kita mau ngasih dia biar center. Tambahin flex. Harusnya itu ada line center ya, cuman dia entah kenapa si tailwindnya. Nah, untuk mungkin saya lupa nambahin di ininya untuk tailwind ya. Kita tambahin dulu deh. Tailwind. Tailwind intelligence-nya. Nah, ini buat nampilin ini nih. Jadinya kita nggak bingung, nggak perlu hafal, karena sebenarnya saya nggak hafal juga sih. Nah, ini dia yang cari-cari item center. Kayaknya item centernya salah nih. Flex kolom. Nah, ya. Jadi kita memberitahu si sectionnya bahwa dia bentuknya sekarang flex dan tipenya adalah flex kolom, maka dan itemsnya taruh di tengah, item center. Ini yang bikin dia jadi di tengah. Oke, hal yang sama kita akan bikin untuk logo. Logonya juga cuman hanya kita buat dulu, balik lagi ke folder projectnya di MIS, new file, header, atau kita pakai logo dulu ya, logo.blade.php. Oke, sama kita pasang section, isinya si baru.space
Nah, oke, ini kita pakai nah sekarang kita masukin logonya di sini ya. Pakai include. Salah. Oke, sekarang kita ketengahin dulu sectionnya, kita kasih tailwind max berapa ya? Ini max width kita kasih lebar maksimal 800 pixel. Lalu MX Auto ini M margin X itu kiri kanan auto. Jadi dia mengambil auto kiri kanan dan taruh di tengah. Kita tambahin MB margin button 10. Lalu kita besarin, nah di sini jadi ininya kita kasih kelas font. Oke. Font bold teks, fontnya itu besar kecil, teksnya itu ukuran kita pakai 5 XL biar kelihatan segede apa ini ya. Kita kasih warnanya putih, teks white. Oke, jadi ini kalau diklik dia lari ke halaman depan. Kalau klik baca, dia lari ke halaman detail. Oke. Nah ini kita akan bikin sedikit ya. Kita akan styling untuk di read, mana folder read. Oke. Ini harusnya ada format, tapi karena baru restart jadinya nggak bisa di format ya, belum ada formatternya. Oke, ini yang sudah kita bikin. Sekarang dari sini menampilkan 3. Oke, 3 kali 3 ya 9. 3 kali 3 9. Kita di main controllernya kita bikin 9 biar 3 kali 3. Nanti kalau artikelnya banyak dia akan 3 kali 3. Nah sekarang kita mau menambahkan, oh ini masih miring ya. Oke, kita benerin dulu di halaman home-nya. Home, oh max-nya beda, dia 1240. Nih kita pindahin jadi 800 max auto. Wah jadi jelek ya, kecil. Kalau kita balikin 1240, tapi semuanya juga 1240. Di footernya 1240, di logonya 1240, dan di halaman read-nya juga 1240 biar seragam. Oke, kita read. Oke ya. Nah, untuk gambarnya kita kasih tinggi ya. Di halaman read aja untuk gambar hanya 4856 56, segini lah cukup.
Oke, sekarang kita kasih jeda ya, jarak antar P dengan nambahin line height. Saya lupa apa, Tailwind CSS line height. Oke. Leading. Kita kasih leading 4. Kita lihat lagi. Jelek ya. Ya, jadi agak lebih gampang dibaca. Paling yang ini tinggal dirubah di sininya aja, dikasih tambahan enter. Oke, di bagian post itu yang pasta ini ya. Nah, ini kita tambahin aja enternya. Ini sebagai contoh aja. Nah, dia agak ngejeda antar barisnya. Oke, kenapa dia OL-nya tidak jalan? Karena di file CSS-nya kita belum tambahin. Ini kita bisa tambahin unordered UL LI list this. Kita restart, kita refresh, restart. Nah, ini ya. Oke, kurang masuk, kita tambahkan ini, jangan padding, margin. Nah, ini ya, agak masuk ke dalam. 4 nggak bagus, 8. Oke, ini ya. Oke, nah ini semua udah. Oke, kita juga bikin yang P. Sorry, kita hanya ingin semuanya deh. P, apply, apply margin Y 4. Nah, ini dia ngejeda ya, ngasih berarti kalau walaupun tadi kita nggak nambahkan enter di sini, kita save. Ini bisa pakai Ctrl S atau Command S ya. Tuh, dia langsung nge-save. Kita refresh. Nah, ini jadi lebih mudah dibaca, lebih rapih. Oke, kita kembali ke back. Kita baca yang ini, pancake, ya, lumayan ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita pengen menambahkan banner, slider yang jalan di sini, atau gambar salah satu artikel. Karena kita nggak punya tipe. Oke, kita bikin deh namanya. Kita bikin kategori baru. Namanya slider. Active create. Bukan slider ya, mungkin namanya bukan. Hero banner. Save change. Tadi saya lihat dulu ya perubahannya. Ini ya, hero banner. Nah, sekarang kita akan mengexclude si slug hero banner ini ketika mengambil artikel. Di sini
order by, statusnya publish, tambahin lagi where, apa Slack, kategori, kategorinya ini ada tombol ID nggak sih? Ada ini sama 1, 2, 3, 4. Kategori apa ya? Kalau di postingan itu kategori ID. Kategori ID tidak sama dengan 4. Ini ya, kita mengexclude kategori ID-nya tidak sama dengan 4. Nah, kita masukin dulu hero banner. Misalnya kita bikin postingan hero banner 1 misalnya, namanya hero banner, statusnya publish, kita cari gambarnya dulu, Mobile Legend, tidak ada guys. Oke lah, kita cari gambar lain, MacBook. Ceritanya ini ya. Banner 1. Oke, kita klik postingan, hero banner. Nah, dia kalau diklik akan lari ke URL lain. Nah, misalnya kita taruh URL di sini, https://sibanu.dev. Oke ya, kita save. Kita lihat harusnya si hero banner nggak masuk sini ya, nggak keluar dari artikel. Oh, kita salah. Oke, bukan gini ya. Kita cari query-nya, lupa juga dalam nggak pakai Laravel query not equal to or where eloquent. Yang benar adalah ininya di jeda guys, ininya begini terus di jeda begini. Oke. Nah, si hero bannernya nggak muncul. Nah, sekarang kita mau bikin satu lagi query untuk tampil di halaman ini, yaitu query banner. Nah, ini kita copy, dia limit 1 where status publish and where kategori ID-nya 4, ambil yang paling baru, status di sini namanya banner, kita tambahin di sini banner. Oke. Nah, oke ya. Sekarang kita mau nampilin si
bannernya. Kalau kita print R dulu, banner, harusnya muncul ya. Terlalu banyak. Oke lah, nggak bisa ternyata. Oke, sekarang kita bikin section baru di sini buat nampilin gambar ya di home. Ini content sectionnya. Sectionnya di sini kita tambahin section baru. Section class sama H60. Oke, isinya adalah apa tadi namanya, banner ya? Mana kontrolernya? Ini yang kita hapus-hapusin dulu guys. Namanya banner. Kita pakai ini aja, Versovel. Oke, sudah kita tambahkan di sininya namanya banner. Tambahin image. Storage, banner, thumbnail. Tampil ya, sudah tampil. Tapi dia kurang panjang ke bawah. Height-nya kita pakai ini aja, 200 px. Oh, sorry. Ternyata di sini gambarnya di limit 48. Hup. Tujuh 72. Oke, kita kasih jeda. Roundednya jangan top lagi ya, jadi roundednya atas bawah, jadi rounded semua. Lalu kita kasih jarak margin bottom 10. Oke, nah sudah. Sekarang kita tambahkan, kan kita bikin ini ya, bikin link ya di sini ya, ngambil bodinya ya. Kita ambil bodinya dulu. Kalau kita print bodinya itu banner body. Body. Nah, ini kita lihat banner bodinya sudah keluar harusnya. Ini ya, ada ini. Nah, tapi balik lagi ya, tadi saya infokan kalau rich tag yang tipenya rich tag kayak gini nih, itu dia ketika di save bentuknya itu string HTML. Nah, makanya kita harus bersihin dulu
kodenya dengan strip text. Nah, kita tambahin strip text. Kita bikin ini dulu deh, body text. Banner body. Oke. Nah, yang kita tampilkan bukan banner body lagi, tapi udah body text. Oh, banner text, jangan ya. Banner URL. Oke. Kita masukin sini URL. Save. Selesai. Kita cobain. Nah, sekarang dia sudah string doang. Tapi kan kita nggak mau menampilkan stringnya kan. Nah, kita pengen itu adalah menjadikan dia sebagai link. Nah, untuk itu kita pasang dulu linknya. Lalu di sini masukkan banner URL, href-nya banner URL. Tutupnya kita pindahin ke belakang. Jadi satu full div dia akan jadi link. Oke, nah ya, kursor ada beda kalau diklik. Oh, targetnya blank. Kita kasih target blank. Target blank. Target blank itu kalau diklik dia buka tab baru. Oke, itu ya. Itu untuk sekarang. Nah, sekarang kita pengennya ngerubah title kan. Nah, tadi untungnya kita sudah belajar menggunakan layout di welcome. Nah, di sini. Nah, sini kita Laravelnya kita akan melakukan penyesuaian di bagian title. Nah, untuk itu kita nggak langsung menuliskan teksnya ya, karena akan panjang ya. Nah, kita akan ngecek ya. Jadi titlenya kita akan mengirim title tuh dari main controller. Nah, di sini ya, kalau di sini kita kasih title, jangan page title. Salah. Nah, page title-nya di sini kita kirim page title. Nah, itu saya bawa. Oke, sudah. Title-nya namanya adalah latest news from Bekasi. Oke, misalnya ini misalnya doang. Nah, lalu kita akan menampilkan page title-nya itu di sini. Nah, jadinya kita butuh penyesuaian. Oke, ini ya. Nah, jadi kalau kita ngecek ya page title-nya dikirim atau enggak. Jadi kalau page title-nya dikirim, dia akan menampilkan page title. Tapi kalau tidak, dia akan tulisnya Bekasi News. Nah, kalau kita misalnya kita nggak kirim page title-nya, harusnya di sini nanti title-nya Bekasi News. Oh, tidak mau ternyata page title di sini ya. Atau kalau kosong ya. Oh, iset. Kalau diiset, kalau diisi itu poinnya kalau title-nya nggak ketemu, pengecekannya iset page title Bekasi News kalau nggak ada. Nah, sekarang juga kalau di halaman baca page title-nya bukan Bekasi News ya. Ini jalan nih Bekasi News, padahal nggak dikirimin.
Nah, ini kan kita belum ngirimin page title kan. Nah, page title-nya untuk halaman baca itu akan ngambil dari title, artikel title. Kita cek. Kan ini kan nggak ada ya, ini nggak di set nih. Ini kalau nggak dikirim, dia akan Bekasi News, tapi daripada Bekasi News, kita bilangnya artikel title. Unexpected token. Ada token berlebih. Oh enggak, sorry. Ini harusnya nggak pakai burung kurawal karena dia udah di dalam burung kurawal. Nah ini pancake enak di Bekasi. Nah ditambahin di belakangnya sebentar. Kita mau artikel title, nggak jalan ya. Ini bisa nggak? Nggak mau deh, makin aja lah. Udah lupa PHP bagaimana, tapi harusnya ini jalan sih. Bekasi News. Yup. Bekasi News. Oke. Udah semua kayaknya untuk ini. Paling ini ya logonya kita ganti, jangan si Banu Space, kita ganti Bekasi News. Oke. Sip. Itu aja berarti buat kali ini. Sekarang kita sudah punya Bekasi News. Tapi paling kita penyesuaian aja, kayak gambarnya ini kayaknya kependekan, kita benerin dulu deh di halaman read. Jangan tingginya mungkin ada tinggi, bisa jangan 56 ya, berarti 72 80. Ya, lumayan ya, lumayan tinggi. Sip. Bekasi News. Oke. Nah, untuk pengembangannya mungkin kalian bisa menambahkan related article di sini di bawah, yaitu mengambil latest article, 3 latest article, tapi di exclude yang slugnya ini, gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Oke, itu aja. Mungkin nextnya saya akan mengulang tutorial ini dari awal, dari nol, untuk menginstal Laravel dengan filament, tapi nanti frontend-nya kita akan menggunakan Next.js 15 atau jadi dari Laravel-nya itu hanya memprovide API. Kalau kalian tahu, lihat di sini routernya belum ada API ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana caranya menambahkan API di sini, root API. Oke, itu aja. Berarti kalian sudah bisa kalian sudah membuat halaman admin di sini untuk kategori post dan user. Ini sudah ada di sini. Lalu kalian sudah mengambil banner dan latest artikel. Lalu kalian juga sudah membuat halaman detail artikel. Jadi tutorial filament dasarnya udah selesai. Kalian sudah tinggal mengembangkan dari layout dan lain-lainnya. Kalian bisa sesuaikan. Nanti di next tutorialnya saya akan membuat Laravel filament yang ditampilkan di halaman website Next.js. Mungkin aplikasinya untuk Flutter juga bisa. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kalau kalian butuh
tutorial lain, karena sebenarnya saya bingung mau bikin tutorial apa. Jadi kalau kalian butuh tutorial lain, silahkan komen di YouTube di video ini, atau kalian bisa ke IG saya di Sibanu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.